memperbaharui, memperbaiki dan meluruskan niatan kita dalam setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga di dalam setiap muamalah yang kita lakukan kepada sesama. Karena niat yang benar ini sebagai barometer, sebagai ukuran diterima dan tidaknya amal yang kita lakukan, dan juga sebagai ukuran apakah nanti kita akan mendapatkan yakni pahala yang besar atau kecil sesuai semuanya sesuai dengan niatan kita masing-masingnya. Sehingga penting sekali untuk kita senantiasa memperhatikan niatan kita atau jiwa kita. Selanjutnya, marilah kita senantiasa untuk bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat dunia apalagi nikmat agama. Karena dengan mensyukuri kenikmatan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan karunia atau kenikmatan kepada orang-orang yang mensyukurinya. Dan sebaliknya, jika mereka tidak mensyukurinya atau bahkan mengkufurinya, maka Allah mengancam dengan azab atau siksa yang sangat pedih. Selanjutnya, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa menghidupkan, menegakkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti, termasuk kita di sini insyaallah. Dan mudah-mudahan yang kita senantiasa meneladaninya, mencintainya, kita termasuk Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat insyaallah. Selanjutnya, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan takwa merupakan bekal yang paling baik untuk kehidupan di alam akhirat. Sebagaimana yang dijelaskan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan dalam kalimat bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang bisa meningkatkan iman dan takwa adalah dengan talabul ilmi, dengan kita mempelajari ilmu al-nafi'ah ya, ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat ya, termasuk ulumud diniyah ya, ilmu apalagi yang berbatin ilmu diniyah, ilmu atau anfa' ilmu ya, ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu dunia, ilmu apa namanya, ilmu din ya. Dan di antara ilmu din adalah tentang kita mengkaji tentang yakni kalamullah ya, tentang Al-Quran ya, atau berkaitan dengan ulumul Quran, ilmu tentang Al-Quran, yang mana kalamullah merupakan yakni kalam atau sesuatu yang paling tinggi, yang paling mulia, maka demikian juga yang mempelajarinya juga merupakan sesuatu yang mulia, kan begitu. Yakni yang berkaitan dengan yakni kalamullah azza wajalla. Pada pembahasan yang telah lalu telah kita sampaikan beberapa pesan ya, pesan yang terdapat dalam ini surat Al-Alaq insyaallah ya. Ayat berapa kemarin terakhir Mas sampaikan? Masih ingat, masih lupa? 1 sampai 3. 3 ya. Nah sekarang apa pesan yang terdapat di dalam ayat ketiga? Mas atau masih lupa? Masih lupa ya? Apa pesan yang terdapat di dalam ayat yang ketiga dari surat Al-Alaq? Masih lupa? Ada yang mencoba untuk menyampaikan? Manujarib atau manujib? Perintah untuk membaca baik tulisan dengan mendengar. Yang pertama adalah pesannya untuk senantiasa
mempelajari al-ulum anafiyah ya, untuk belajar, mempelajari, mengkaji, meneliti tentang al-ulum anafiyah, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Anfal ilm, dan ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari Alkitab dan Sunnah. Ini apa? Anfa'u ilm, ilmu yang paling bermanfaat. Artinya ilmu tentang agama Islam dengan dalilnya ini merupakan ilmu yang paling bermanfaat, gitu kan? Kemudian bahwasanya orang yang telah berusaha untuk mengkaji, mendalami ma'rifatul insan nafsahu wa min dalika ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling utama adalah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mempelajari al-ulum an-nafiyah yang paling utama adalah tentang Islam, maka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah penetapan sifat mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat berikutnya, yakni alladzi 'allama bil qalam, ya. Zat yang telah mengajarkan kepada manusia dengan al-qalam, ya. Baik. Jadi di sini mengatakan allama, ya. Alam insan malam, yang dikatakan alam juga, ya. Baik. Artinya apa? Allah sebagai, ya, ini kan di situ yang namanya alama kan fi'il madhi, ya. Fi'il madhi pasti ada fa'ilnya. Fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Ini fa'il. Takdir mustaqir. Takdirnya Takdir dua, ya. Jadi benar Rabb, ya. Baik. Artinya apa? Artinya bahwasanya pelakunya adalah Rabbul Alamin. Rabb telah mengajarkan. Maka Allah sebagai apa? Sebagai pendidik atau zat pendidik, ya. Pendidik yang sangat profesional, ya kan? Yang paling unggul itu kan. Artinya pendidikan yang paling unggul, yang paling utama, yang paling profesional adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah nabinya. Kenapa? Karena yang langsung mendapat pengajaran dari Allah adalah nabinya, begitu nabinya. Sehingga pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan pendidik yang unggul, pendidik yang profesional, pendidik yang ilahi, begitu kan? Kenapa? Sesuai dengan pengajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi metode pendidikan yang paling utama, yang paling unggul, yang paling profesional adalah pendidikan Allah dan Rasulnya, kan begitu. Baik. Adapun yang selainnya maka otomatis di bawahnya, kan begitu. Tidak mungkin menggulinya, ya kan? Tidak mungkin. Baik, gitu ya. Bahwasanya pendidikan, karena apa? Allah yang telah mengajarkan kepada manusia, tidak kan? Allah bil apa? Alladzi lama bil qalam. Dengan mana qalam? pena. Pena. Tapi zaman dulu belum ada pena, ya. Nah, Ustaz, belum ada. Ya, baik. Kalau gitu dengan apa? Dengan bulu, Ustaz. Dengan bulu, dengan bulu. Bulu apa? Ya. Nanti bulu kambing, kan mungkin, kan? Dengan itu, Ustaz. Itu. Dengan apa? Dengan alat tulis, ya. Dengan alat tulis maksudnya. Jadi apa? Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan manusia dengan apa? Dengan alat tulisan, begitu. Ya. Alat tulis. Kalau dulu, zaman dulu kan ada mungkin tinta sama bulu ayam itu kan? Atau tinta sama kuas, ya kan? Betul nggak? Terus sekarang cat sama kuas itu kan? Betul nggak? Betul, Ustaz. Betul, ya? Baik. Baik. Artinya apa? Kemudian kan berkembang, ya. Ya, ini dari dulu ya, tinta dengan bulu atau mungkin dengan apa namanya, dengan batang kayu, ya kan, atau mungkin dengan lain itu kan. Baik. Kemudian ya ini muncul dengan kuas, gitu kan. Nah, sekarang mungkin ada cat dengan kuas tuh kan. Baik.
Nah, kemudian berkembang ya. Pada zaman berikutnya ada ya dengan pakai apa namanya kapur tulis. Apalagi selainnya, selain tadi cat dan kuas, apalagi untuk menulis. Kayak kapur. Apalagi kapur tulis. Terus apalagi Kayak arang. arang. Apalagi Nah, apalagi pakai getah. Getah kita pohon. apa? Kita pohon. Getah pohon. Tapi darah ya. Apalagi Hmm, Kapur, Ustaz. jadi kapur sudah. mungkin udah Ustaz. Apa? Sudah Ustaz. Sudah. Masih banyak. Kurang tahu Ustaz. Tadi ada pena, ada pensil, ada Kayaknya Ustaz, crayon, pakai apa? Pakai air liur Ustaz, seperti Imam Syafi'i. Apalagi Goresan batu. batu. Apalagi Ya. apalagi Mungkin Sudah itu aja? yakfi. kalau alat pahat bisa nggak alat pahat? Bisa, Ustaz. Berat di batu Ustaz. Pahat. Bisa. Kalau sekarang yang terbaru ada keyboard. Betul nggak? Betul. iPad. Betul nggak? Betul. Iya. Itu semua alat tulis kan? Ketik. Nah, Ustaz. 6 Ustaz. Ya. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengajarkan kepada manusia untuk apa? Untuk menulis dengan seluruh bentuk alat tulisan begitu. Zaman dulu sampai zaman sekarang ya, sebenarnya itu zaman modern kan. Maka bagaimana kemudian manusia bisa menciptakan alat menulis yang modern itu kan? Itu juga apa? Hasil dari pengajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Artinya apa? Ketika seseorang menulis dengan apapun, yaitu dengan pena, dengan spidol, dengan apa namanya, dengan cat, atau mungkin dan kuas ya, atau dengan dipahat, atau dengan diketik dengan bisa ketik, atau dengan keyboard, atau dengan komputer, atau dengan iPad, dengan HP dan sebagainya, maka apa? Itu sebenarnya apa? Merupakan dari hasil pengajaran Allah Subhanahu Wa Taala begitu ya. Baik. Jadi diingat bahwasanya ya ini alat tulis yang kita gunakan sampai zaman sekarang pun itu juga apa? Hasil dari pengajaran Allah Subhanahu Wa Taala begitu yang apa? Allah ajarkan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi gitu kan begitu ya. Baik, itu maksudnya. Artinya ketika seorang belajar menulis itu bisa termasuk bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Baik. Lalu apa faedahnya? Kenapa Allah mengajarkan alat tulis? Apa tujuannya? Apa tujuan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan dengan alat tulis? Karena menulis adalah salah satu bentuk untuk memahami ilmu Ustaz. Untuk apa? Untuk mengikat Agar ilmu Ustaz. manusia menulis, ya kan? Betul nggak? Betul. Kan diajarin untuk menulis, alat tulis kan tujuan untuk menulis kan? Mesti untuk lainnya, ya toh? Untuk nulis. Ya, atau nulis apa? Nulis mungkin apa namanya artikel, atau nulis buku, atau nulis jurnal, atau nulis apalagi itu kan? Yang jelas apa? Yang jelas Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengajarkan dengan alat tulis tujuannya apa? Agar manusia menulis kan begitu. Apapun yang bisa ditulis maka perlu dituliskan, itu kan? Betul nggak? Betul Ustaz. Dan menulis itu pasti berkaitan dengan bahasa, betul nggak? Nah, betul. Artinya apa? Maka di sini juga pentingnya untuk yakni menguasai berbagai macam bahasa. Kenapa? Untuk bisa menulis itu harus paham bahasa begitu. Entah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa
mungkin bahasa Jawa ya kan, atau mungkin bahasa Mandarin atau bahasa yang macam-macam kan. Artinya apa? Ketika kita ingin menulis suatu ilmu pengetahuan dengan suatu bahasa, maka kita harus memahami bahasa tersebut kan begitu ya kan. Sehingga bahasanya yakni ini meskipun secara tidak langsung yakni memerintahkan agar kita juga mempelajari berbagai macam bahasa untuk menuliskan sebuah ilmu pengetahuan kan begitu. Termasuk misalnya ada terjemah ya kan, atau yang misalnya itu kan ya. Artinya ketika yakni kita bisa yakni menuliskan ilmu yang penting ya, ilmu dunia atau ilmu din ya kan, yaitu bermanfaat bagi yang lainnya, kemudian kita menuliskannya dengan bahasa apapun, maka termasuk bentuk yakni melaksanakan perintah tadi kan begitu ya. Artinya bisa dijadikan sebagai yakni bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Maka ketika misal ada tugas membuat artikel, tugas membuat makalah, atau mungkin tugas membuat buku, atau membuat jurnal, atau membuat apa, maka apa? Harusnya kalau ini dirasa sebagai untuk ibadah, maka seharusnya itu dikerjakan dengan senang hati. Kenapa? Sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Sebagai dengan rasa semangat. Kan masa ibadah dengan main-main ya kan? Atau dengan dengan sembarangan itu kan tidak kan? Ibadah pasti dengan sungguh-sungguhan itu kan? Kan begitu ya, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Agar apa? Agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Baik. Jadi betul sekali bagaimana yakni seorang muslim itu apa? Menjadikan yakni menulis ini sebagai apa? Sebagai yakni bentuk ritual ibadah yang perlu kemudian dia senantiasa kerjakan ya, menulis ya. Baik. Bahkan Allah sendiri memerintahkan ya, misalnya masalah dain ya. Ketika pada ide tadi antum bidainin apa Taala faktubuha kan, untuk apa? Untuk menulisnya gitu kan. Ini dalam masalah apa? Muamalah ya kan? Kan ini dalam masalah muamalah ya kan? Artinya yakni hutang piutang termasuk bagian dari bentuk muamalah. Maka apa? Maka semua bentuk muamalah itu pada dasarnya juga diperintahkan apa? Untuk menuliskannya begitu ya, atau muamalah ya. Baik, kenapa tadi hutang piutang merupakan salah satu bentuk muamalah. Maka secara umum bahwasanya seluruh muamalah itu juga diperintahkan untuk dituliskan kan begitu. Baik, ya sehingga benar sekali ya ini istilahnya pencatatan tuh kan, atau pembukuan ya. Baik. Jadi jangan ini jangan sebagai mungkin tugas biasa ya. Artinya kita bisa menjadikan ini sebagai apa? Bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Kenapa? Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Baik. Jadi bahwasanya ketika Allah mengatakan yakni alladzi allama bil qalam, dan yang telah mengajarkan kepada insan atau manusia dengan alat tulis, maka yakni di antara tujuannya adalah agar manusia itu rajin menulis kan begitu ya. Menulis apapun ya yang yakni bermanfaat dalam kehidupan di dunia dan di akhiratnya begitu, atau agamanya. Baik. Ini diantara pesan penting ya, pesan penting dalam ini surat Al-Alaq ayat yang keempat. Ada gambaran? Pak Ustaz. Pesannya bisa diulang tuh. Berapa? Ya? Afan, pesannya bisa diulang tuh. Pesannya apa? Yaitu wajibnya atau pentingnya untuk belajar menulis ya, dan senantiasa berusaha untuk menulis ya, menulis ya. Jadi menulis artikel, mencatat, membukukan ya. Ini termasuk pesan yang penting dalam ayat ini ya. Jadi bagaimana seorang muslim untuk menjadi apa? Menjadi seorang penulisan begitu ya, itu intinya. Itu pesannya. Dan tadi apa yang berikutnya? Pentingnya untuk mempelajari berbagai bahasa. Kenapa? Karena tulisan ini berkaitan dengan bahasa tertentu begitu ya.
Kalau pengen nulis dengan bahasa Jawa, maka harus menguasai bahasa Jawa. Nulis dengan bahasa Indonesia, nulis dengan bahasa bahasa kan gitu kan. Jadi ilmu pengetahuan mau ditulis dengan bahasa apapun, maka harus menguasai bahasa tersebut yang kita gunakan untuk menuliskan ilmu pengetahuan tadi, kan begitu. Baik. Jadi juga pentingnya untuk apa tadi pesan yang lainnya, untuk mempelajari berbagai macam bahasa, begitu. Baik. Kemudian berikutnya bahwasanya ini pentingnya mengajarkan menulis, begitu ya. Pesan yang berikutnya adalah pentingnya mengajarkan menulis, begitu. Bahkan mungkin ya ini guru TK mungkin ya, atau guru SD kelas 1 mungkin ya, kelas 2 ya. Ketika dia mengajarkan bagaimana membaca dan menulis, ini mungkin merupakan ya ini kewajiban yang mulia, begitu. Kenapa? Dialah mungkin orang yang paling banyak mendapatkan amal jariah, begitu. Kenapa? Karena ilmu membaca dan menulisnya pasti akan digunakan selama dia hidup, itu kan, sampai dia meninggalkan, begitu ya. Sehingga mungkin dia orang yang paling banyak mendapatkan ya ini bahkan begitu, atau bahkan kemudian dia ditularkan di dakwah kepada mungkin anak keturunannya atau saudara itu kan, sehingga ya ini akan menjadikan ya ini pahala jarah yang lebih besar lagi, begitu, lebih besar lagi. Artinya apa? Jangan kemudian meremehkan ya ini guru SD atau guru TK ya yang mengajarkan tentang ya ini cara membaca dan menuliskan apa? Justru mereka mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, begitu. Baik. Jadi harus apa? Harus kita juga memberikan ya apa namanya ya ini mungkin penghargaan ya yang besar bagi mereka, kan begitu seharusnya. Baik. Ada gambaran? Nah, Ustaz. Baik, Bapak ya. Ini diantara ya pesan dari ayat yang keempat dari surat Al-Alaq ya. Yani alladzi alama bil qalam. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, yang terakhir ya. Apa yang terakhir? Bunyinya Allamal insana ma lam ya'lam. Baik. Allamal insan malam ya'lam ya. Ialah zat yang mengajarkan kepada insan ya, kepada manusia malam ya'lam, apa saja yang manusia belum mengetahuinya. Baik, ini menunjukkan ya ini bagaimana bentuk pengajar Allah itu kan. Baik. Jadi apa kata Allah katakan alamal insan. Dialah yang mengajarkan kepada al-insan. Di sini alif lam di mana alnya al-istiqraqiyah ya. Istiqraqiyah. Artinya apa? Menunjukkan menekul setiap. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kepada setiap insan, setiap manusia, kan begitu. Entah itu orang yang masih muda, yang masih tua, yang muslim atau kafir atau yang lainnya, apa semua insan ya. Di sini lafaz insan ya, bukan lafaz mukmin kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kepada setiap insan, setiap manusia, atau laki atau perempuan atau tua atau muda atau mungkin muslim atau kafir atau yang lain misalnya ya, atau yang lainnya kan, punya yang dia selama insan, maka dia akan langsung mendapatkan yakni pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala, begitu sama insan. Baik. Lalu apa yang Allah ajarkan? Malam yalam, apa saja yang manusia belum mengetahuinya, entah itu urusan yakni agama atau dunia ya, atau agama dunia dan agama atau yang lainnya, maka semuanya Allah yang mengajarkan kepadanya. Nah, jadi apa saja yang manusia belum mengetahuinya, yaitu perkara dunia atau perkara agama, maka Allah lah yang mengajarkan kepada insan tentang ilmu tersebut. Sampai di sini bisa difahami? Insya Allah bisa, Ustaz. Ada gambaran ya? Ada, Ustaz. Ada pertanyaan? Ada soal? Maafi Ustaz. Kalau maafi saya yang bertanya. Lalu bagaimana cara Allah mengajarkan ilmu tersebut kepada setiap insan? Itu pertanyaannya. Lanjut, siapa yang bisa menjawab? Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan semua ilmu tersebut kepada setiap insan?
Dengan diberikan ilham, Ustaz. Ilham sehingga bisa melakukan penemuan, bisa terpikirkan di kepalanya, oh bahwasanya ini kayak gini, rumusnya kayak gini, terobosan seperti ini. Jadi Allah berikan berupa ilham, Ustaz. Baik, barakallahu fiik ya. Jadi ada dua cara ya. Yang pertama dengan wahyu. Dengan apa? Wahyu. Artinya wahyu berarti kalamulah ya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan langsung kepada manusia dengan apa? Terangkan wahyu itu kan, wahyu. Artinya Allah memberikan kepada anbiya-nya, rasulnya kan, untuk menyampaikan ilmunya kepada umatnya begitu, umatnya ya. Ya, yaitu ilmu ibadah atau muamalah ya. Semua yang dibutuhkan manusia itu kan. Baik. Jadi yang pertama dengan tariqatul wahyi. Dengan tariqatul wahyi artinya dengan Allah mengirimkan para rasul untuk menyampaikan ilmu-ilmu tersebut kepada umat manusia begitu. Yang pertama. Baik. Adapun yang kedua adalah dengan tariqatul tadi ilham ya. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada setiap insan untuk mendapatkan ilmu yang seharusnya dia dapatkan kan begitu ya. Baik. Entah itu ilmu agama maupun ilmu dunia ya, kan begitu. Baik. Jadi Allah saja itu memberikan ilham kepada al-hayawanat ya, kepada binatang, kepada semut, kepada lebah ya kan, atau kepada yang lain itu kan. Baik. Maka bagaimana dan makhluk yang lebih tinggi dari hewan kan begitu ya. Maka juga Allah berikan ilham kepada mereka kan begitu. Allah berikan ilham kepada semua makhluk itu kan, hidup itu kan, sehingga manusia dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kemudian menggerakkan mereka untuk benar belajar dengan cara mungkin melihat, atau dengan cara mungkin membaca, atau dengan cara mungkin mendengarkan ya kan, atau dengan cara mungkin menguji coba, atau dengan mempraktekkan gitu kan, atau dengan merasa dan sebagainya itu kan. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengilhamkan kepada setiap insan untuk kemudian agar dia bisa mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan yang memang harus segera didapatkan begitu ya, sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka masing-masing kan begitu ya, yaitu berbuat teori atau keterampilan kan. Jadi semua al-ulum yang dibutuhkan manusia maka Allah Subhanahu wa taala bisa berikan dengan tariqah al-ilham, mana begitu mengilhamkan. Sehingga mungkin Allah ilhamkan manusia untuk meneliti atau mengkaji kan, kemudian menemukan sebuah teori itu kan, atau misalnya Allah berikan ilham untuk misalnya meneliti di laboratorium itu kan, sehingga kemudian mendapatkan sebuah hasil itu kan, ada sebuah teori itu kan begitu ya. Atau ya misalnya gitu kan, atau dengan berbagai bidang ilmu pengetahuan itu kan. Baik. Jadi mereka dengan mengadakan sebuah tadi ilham dari Allah, maka mereka kemudian melakukan sebuah kegiatan yaitu dengan cara belajar atau membaca atau meneliti atau mengkaji atau memikirnya dan sebagainya kan, sehingga kemudian dia menemukan atau mendapatkan al-ulum anafiyah, ilmu-ilmu yang bermanfaat baginya kan begitu. Baik. Itu metode yang kedua ya. Jadi yang pertama adalah ilmu wahyu, yang kedua adalah dengan cara ilhaman begitu. Baik. Nah, dari kedua ilmu ini maka mana yang lebih utama? Yang wahyu yang ilham? Wahyu, Ustaz. Baik. Jadi ilmu yang berdasarkan wahyu ini jelas lebih tinggi ya, lebih tinggi, lebih mulia, lebih valid ya kan, lebih benar kan? Karena kata apa? Ahaku min rabbikum fala takunanna minal mumtarin, bahwasanya kebenaran itu apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah dan nabinya merupakan ilmu yang paling benar ya, yang tidak bisa ditandingi dengan yang selainnya kan begitu ya, dari tauhid yang lainnya. Adapun ilmu dari hasil ilham ya, ilmu dari hasil penelitian manusia berupa teori-teori ya kan, atau yang semisal yang lainnya, maka seharusnya itu senantiasa bersesuaian. Kenapa? Karena sumbernya sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala itu kan. Maka seharusnya apa? Seharusnya antara teori dan ilmu kitab dan sunnah atau wahyu itu memiliki hasil yang sama atau ada kesesuaian kan begitu. Baik. Tetapi terkadang kita lihat ya, ada beberapa teori
yang bertentangan dengan Alkitab dan Sunnah. Kenapa? Gimana? Kenapa? Mungkin karena mereka bisa dikatakan menuhankan akal mereka yang lemah. Baik, berkelafik. Ada lagi yang berbeda? Boleh jadi teori-teori yang itu tuh asalnya ilham dari Allah diberikan kepada manusia, bertentangan dengan wahyu, itu boleh jadi sebagai ujian sebagai ujian bagi manusia. Bagaimana nih mereka ketika melihat ada teori manusia yang bertentangan dengan kalam Allah, mana didahulukan, seperti itu. Berkelafik. Ada lagi berbeda? Jawabannya? Jadi banyak faktor ya, banyak hal ya, banyak faktor yang bisa mempengaruhi kenapa sebuah teori itu kemudian bertentangan dengan Alkitab dan Sunnah. Yang pertama berkaitan dengan mungkin zaman penelitiannya. Waktu penelitian itu sudah kedaluarsa ya, zaman dulu kan, sehingga mungkin ada perbedaan kondisi atau zaman itu kan, sehingga memungkinkan ini hasil penelitiannya tidak valid lagi itu kan, atau sudah ketinggalan zaman, ada kedaluarsa juga kan, ketika mungkin yang terbaru itu lebih bagus kan, lebih sesuai begitu ya, kan begitu ya. Jadi ada kemungkinan ya ini bahwasa penelitian yang terdahulu ini masih terbatas kan, sehingga apa namanya ya ini hasilnya itu pun juga masih berkaitan dengan sesuatu yang sesuai dengan zaman ketika dia menelitikan begitu. Dan untuk zaman yang berikutnya tidak sesuai kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena mungkin keterbatasan akal manusia ya. Karena keterbatasan tersebut sehingga apa? Sehingga dia salah dalam menyimpulkan. Salah dalam menyimpulkan yakni teori yang dia telitian begitu ya kan. Kenapa? Karena keterbatasan akalnya sehingga dia keliru atau salah dalam menyimpulkan dari penelitian yang telah dikajinya begitu. Itu yang kedua, sehingga salah sehingga tidak sesuai dalam Quran kan begitu. Yang ketiga faktornya yang lain adalah ada kemungkinan karena yakni kondisi bencana alam misalnya. Jadi karena pas meneliti kemudian terjadi bencana alam, misalnya terjadi longsor atau misalnya terjadi dingin yang sangat atau panas sangat tuh kan, atau mungkin terjadi dengan angin yang sangat sehingga apa? Sehingga mempengaruhi hasil penelitian itu kan, sehingga hasilnya ternyata tidak sesuai diharapkan itu kan, sehingga apa namanya ketika dia kesimpulan ternyata kesimpulannya keliru begitu. Baik. Kemudian berikutnya adalah yang keempat misalnya keempat tadi ya, ada kemungkinan yakni kondisi orang tersebut ya, bencana tidak ada tapi kondisi orang tadi biasanya kondisinya dia sedang marah atau sedang yakni pusing atau sedang apa namanya yakni menahan kencing gitu kan, sehingga apa? Sehingga mempengaruhi yakni daya pikiran begitu kan. Sampai Nabi mengatakan bahwasanya apa namanya yakni al-hadik atau maksudnya orang yang ghadib yang marah ya, itu tidak boleh memutuskan hukum itu kan. Kenapa? Karena khawatir nanti dia keliruan begitu dalam memutuskannya. Kenapa? Karena ada faktor dalam dirinya ya, karena mungkin marah atau karena mungkin dia kelaparan dan karena dia misalnya sakit atau seperti itu kan, sehingga apa? Ini bisa mempengaruhi dari hasil teori atau hasil kesimpulan yang dia tuliskan kan begitu. Baik. Atau berikutnya kemungkinan yakni alatnya. Jadi alat yang digunakan untuk meneliti itu tentu sudah istilahnya kedaluarsa kan, sudah ketinggalan zaman kan gitu kan. Jadi alat yang digunakan untuk meneliti tersebut itu sudah ketinggalan zaman sehingga menghasilkan yakni teori yang keliru begitu, yang tidak sesuai dengan yakni Kitab dan Sunnah kan begitu ya. Artinya apa? Banyak faktor ya, yang kemudian bisa menjadikan sebuah teori itu bertentangan dengan Kitab dan Sunnah. Atau tadi yang disampaikan Mas Muhammad tadi ya, bahwasanya sebagai bentuk ujian yakni dari Allah Subhanahu wa taala untuk ketika ada sesuatu yang keliru itu kan, dengan yang berbeda dengan apa namanya dengan kitab, kemudian kira-kira mana yang dipilih begitu ya. Itu di antara faktor yang lainnya kan begitu. Baik. Sampai bisa difahami salah?
Ustaz. Insyaallah. Baik. Jadi ada banyak hal ya, banyak faktor ini. Kenapa ini teori-teori yang dihasilkan manusia itu apa? Itu bertentangan dengan kitab dan sudah kan begitu. Contohnya apa? Teori Darwin, Ustaz. Apa itu teori apa? Yang menyatakan manusia dari kera. Nah, teori evolusi ya. Baik. Contohnya teori evolusi, teori Darwin, teori evolusi ya. Baik. Jadi yang menyatakan bahwa manusia merupakan hasil perubahan ya dari kera itu kan, maka ini merupakan istilahnya teori yang salah kan begitu ya. Karena apa? Karena bahwasanya Rabb kita adalah dan yang menciptakan ini makhluk, seluruh makhluk ya kan, seluruh makhluk dalam semesta ini adalah hasil ciptaan Allah kan begitu kan. Tidak ada yang di sana ada dengan sendirinya atau yang berada karena hasil evolusi itu nggak ada kan begitu, ada. Baik, gitu ya. Kemudian bahwasanya kita lihat bahwasanya ya ini kera pun sekarang masih ada gitu kan, masih banyak kan. Artinya tidak semuanya berevolusi dari manusia kan begitu ya. Ini menunjukkan bahwasanya ya ini manusia dan kera kan berbeda begitu, sesuatu yang berbeda yang tidak mungkin bisa disamakan gitu kan. Artinya bahwasanya itu jelas keliru teorinya kan begitu. Baik. Bisa difahami? Ada gambaran salah ya? Insyaallah, Ustaz. Baik. Ada juga teori misalnya antara teori heliosentris dan geosentris. Pernah dengar? Pernah Ustaz. Apa itu yang heliosentris? Heliosentris itu matahari sebagai pusat bumi, geosentris bumi sebagai matahari sebagai Kata sore ya, pusat kata sore atmosfer. maksudnya. Kalau Geosentris itu geosentris, bumi sebagai pusat atmosfer. Bumi sebagai pusat. ya. Kalau teori heliosentris itu teori yang menjadikan matahari begitu ya, yang bumi kecilan ya, bumi kecilan begitu. Adapun teori geosentris itu teori yang menjadikan bumi satu-satunya sehingga matahari kecil itu kan tadi ya, jadi bumi lebih besar, bumi lebih besar daripada matahari begitu kan, itu teori yang geosentris begitu. Nah, kira-kira dari kedua teori ini mana yang lebih mendekati kebenaran? Mendekati kebenaran Ustaz ya. Kayaknya heliosentris Ustaz. Iya. Matahari. Heliosentris, apa ya, dalil yang menunjukkan itu lebih dekat kebenaran? Pertama secara sains Ustaz. Secara sains, kemudian kalau dalil naklinya cuma ayat anaknya. Oh, Allah, dalil naklinya kurang tahu Ustaz. Nah saya tanya sekarang, matahari itu bergerak, berjalan atau diam? Bergerak Ustaz. Kalau dalam teori heliosentris, diam atau berjalan? Diam Ustaz. Diam ya? Berarti teorinya salah atau benar itu? Apaan Ustaz? Sepertinya enggak seperti itu ininya Ustaz. Baik, jadi kan jelas berbeda kan antara teori dan kenyataan kan biasanya. Matahari terlihat bergerak itu karena bumi juga bergerak Ustaz. Jadi bumi bergerak. Jadi Baik, sekarang saya tanya, setiap orang pasti mengatakan bahwasanya mungkin ada orang mengatakan kita akan melihat matahari terbit, akan melihat matahari terbenam, betul nggak? nah Ustaz, Apakah ini menunjukkan bahwa matahari itu diam atau bergerak? bergerak Ustaz. Bergerak kan begitu. Mana yang keliru? Mataharinya atau teorinya? Sebenarnya teorinya benar Ustaz, hanya saja mungkin ininya yang apa namanya, jadi yang bergerak tidak hanya matahari saja, tapi bumi juga bergerak Ustaz. Bumi bergerak mengelilingi matahari dan bumi itu sendiri berputar Ustaz. Nah, berputarnya bumi itu di porosnya itu yang menyebabkan siang dan malam, itu yang menyebabkan matahari terlihat seolah-olah bergerak Ustaz. Gitu ya. Tapi kan kita katakan bahwasanya apa dalam apa sebutkan bahwasanya
wasamsa tajri ila mustaqarrin laha, ya kan? Dari kata hakim itu kan, bahwasanya matahari itu berjalan dengan cepat ke arah tempat kediamannya itu kan begitu ya, atau tempat tinggalnya itu kan. Baik, artinya matahari jelas berjalan dengan cepat itu kan. Pada mata inna laila wa nahara wasyams wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Semuanya dari matahari bulan itu semuanya apa? Berjalan dengan cepat di garis edarnya masing-masing itu kan, dalam Al-Qur'an itu kan. Baik. Artinya menunjukkan bahwa matahari kan berjalan dengan cepat gitu kan, dalam Al-Qur'an itu kan begitu ya. Baik. Kemudian coba dicarikan ayat yang di sana bahwa ja'alnal ardo qararan. Coba dicari surat apa itu? Ada ketemu? Ada? Belum Ustaz. Belum? Sudah Ustaz, amma ja'alal arda ja'alal arda qarara wa ja'ala qilalaha anhara, surat An-Naml Ustaz ayat 61. Apa kata Allah? Apakah mereka tidak mengerti bahasanya apa? Allah telah menjadikan bumi koror. Bentar Ustaz. An-Naml. Diam ya kan? Koror kan diam, tenang itu kan? Betul nggak? Koror artinya diam atau tenang. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi ini diam, tenang begitu. Baik. Kemudian juga dikatakan apa? Wajanal arda rawasiya antamida bikum. Allah menjadikan bumi rawasi pasak bumi. Apa tujuannya? Agar bumi tidak bergoyang, tidak bergerak, tidak berjalan, itu kan? Itu tujuannya. Jadi apa? Allah jadikan bumi ini adalah agar tidak bergerak, tidak bergoyang, tidak bergoncang dengan apa? Dengan dijadikan rawasian begitu ya, atau pasak bumi begitu. Baik. Jadi menjadi bahwasanya bumi itu apa? Diaman begitu. Ya, dengan apa? Dengan adanya rawasi, maka bumi akan menjadi tenang, menjadi diam kan begitu. Baik. Ya. Ada gambaran sekarang? Halo. Apa nih Ustaz? Ya, sedikit interupsi Ustaz. Koror di sini ada menafsirkan sebagai tempat berdiam atau tempat menghuni Ustaz. Artinya koror bukan berarti bumi diam, tapi menjadikan bumi itu sebagai tempat untuk ditinggali, koror seperti itu Ustaz. Sahih. Nah saya tanya, kalau Anda tidur di tempat yang tenang, yang nyaman, dengan tidur di tempat yang berputar-putar, mana yang lebih tenang? Atau bergerak, mana yang lebih tenang? Di tempat yang diam Ustaz. Yang diam kayak tenang kan, baik kan? Kenapa bumi jadi koror? Kenapa? Agar manusia bisa hidup dengan tenang kan, dengan tenang, dengan nyaman kan begitu. Karena kalau punya itu gerak-gerak, putar-putar, goyang-goyang, itu manusia jadi nggak tenang hidupnya begitu saja. Jadi maksudnya seperti itu. Gitu. Jadi paham ya? Kemudian Jazakumullah khairan Ustaz. Allah juga berfirman ya dalam Al-Quran ya, ada surat Ar-Rahman, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki dua tempat terbit bagi matahari dan juga dua tempat terbenam bagi matahari kan begitu ya. Artinya apa? Matahari itu punya dua tempat terbit di sebelah timur. Itu apa? Sebelah timur di bagian utara khatulistiwa dan sebelah timur bagian utara dan selatan khatulistiwa begitu. Kemudian juga tempat terbit di sebelah barat utara khatulistiwa dan sebelah barat selatan khatulistiwa begitu ya, kan begitu. Nah, ketika matahari terbit dari sebelah timur utara khatulistiwa,
kemudian tenggelam sebelah barat utara Khatulistiwa, maka yang terjadi adalah yakni di bagian belah bumi bagian utara inisial lebih panjang, kemudian yakni bagian selatan malam lebih panjang begitu. Sebaliknya, kalau yakni bumi matahari terbit sebelah selatan timur selatan Khatulistiwa, kemudian terbenam di sebelah barat selatan Khatulistiwa, maka yakni bumi sebelah bagian selatan lebih banyak siangnya dan yang utara lebih panjang malamnya kan begitu. Nah, kalau kemudian terbitnya diagonal dari timur sebelah utara Khatulistiwa, kemudian terbenam di sebelah selatan barat Khatulistiwa sampai selatan Khatulistiwa, maka diagonal kan, maka ini yang seimbang, siangnya seimbang kan begitu kan? Atau sebaliknya, ya dari yang bumi timur selatan Khatulistiwa terbenamnya di sebelah barat utara Khatulistiwa, maka diagonal kan, maka seimbang kan begitu. Sehingga dari ini maka terjadi 4 musim. 4 musim ya, ada 4 musim karena di sini adanya adanya 4 jalur ya, 4 jalur matahari terbeda kan begitu ya, sehingga jadi 4 musim kan begitu, setiap 3 bulan sekali gitu kan. Baik, itu kita dengan tadi Rabul Masyikin Rabul Maghriban kan begitu ya, kan begitu. Kemudian juga bagaimana tafsir surat yakni Al-Lail ya, wal laili yaksa, apa maknanya tuh? Ma makna wal laili yaksa? Manajib? Wal laili yaksa. Apa maknanya? Tidak ada. Apa tafsirnya? Menunggu ya. Saya tanya lagi sekarang. Secara ilmiah ya, berapa panjang garis Khatulistiwa? Baca Google. Berapa panjang garis Khatulistiwa? Ribu kilometer. Nah sekarang saya tanya lagi, berapa jarak antara kutub utara dan selatan? Berapa lebarnya? Berapa jaraknya? Berapa jaraknya? 20.000. Artinya apa? Bahwasanya panjang bumi ini 2 kali lipat dari lebar bumi, ya kan? Dari ini saja kita bisa mengerti bahwasanya bagaimana mungkin ya sesuatu yang panjangnya 2 kali lebarnya itu bulat, kan tidak mungkin ya kan? Mungkin tidak mungkin. Kenapa? Panjangnya itu 2 kali
pada lebarnya itu tidak mungkin bulat. Betul nggak? Kalau lonjong mungkin ya. Iya, lonjong. Iya. Tapi tidak mungkin bulat kan? Tidak mungkin bulat kan begitu, tidak mungkin bulat. Iya, mungkin nggak bulat, Ustaz, tapi bukan datar juga, Ustaz. Kalau datar itu jamil kiamah, ya jadi datar itu nanti terjadi pada jamil kiamah. Sebelum jamil kiamah bumi tidak ada yang datar itu kan, tapi terhampar betul. Karena berbeda antara terhampar dan datar itu beda, ya. Jadi bumi itu datar nanti terjadi pada jamil kiamah ketika itu semua jadi padang masar kan, rata itu kan, itu nanti jamil kiamah jadinya. Tetapi kalau di sekarang itu tidak datar, tapi terhampar. Berarti kesimpulannya gimana bumi itu? Ya, kesimpulan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran saja ya. Baik, karena itu lebih lebih akurat, ilmunya dengan lebih akurat ya kan, lebih valid ya daripada ilmu yang diteliti manusia itu hanya berdasarkan zon, hanya perkiraan saja, kira-kira kan begitu kan. Mereka tidak berdasarkan yakin, hanya berdasarkan zon kan begitu. Ataupun ilmunya dari Allah kan lebih yakin tuh kan, karena hakum min rabbikum fala takunanna minal mumtarin kan begitu ya. Al-haq benar dari Allah dan kita tidak boleh meragukannya kan begitu meragukannya. Baik. Jadi ilmu yang benar adalah apa yang telah Allah sampaikan dalam kitab dan sunnah kan begitu ya. Itu lebih valid atau lebih benar lebih daripada ilmu yang dalam hasil dari yakni teori yang hanya dari perkiraan saja kan begitu. Baik. Itu dulu ya yang disampaikan karena datang di sini. Jadi mungkin selanjutnya kita sampaikan atau kita bahas lagi nanti lanjutkan pembahasannya bisa juga untuk pertemuan berikutnya ya, tentang selanjutnya bagaimana dari contoh ini teori yang keliru atau yang salah yang tidak sesuai dengan kita usulkan begitu. Baik. Demikian disampaikan. Nanti sebagai absen nanti bisa dijadikan ringkasan ya untuk sehari ini bisa sebagai absennya. Aku luka lihada wastaghfirullah wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.